terlalu lebar. 41 pilkada serentak lawan kotak kosong. Kata Jokowi apa kata Jokowi? Kata Jokowi ini adalah kenyataan demokrasi. Iya. Kalau kata Jokowi kenyataan demokrasi. Sekarang kita nanya, Al-Fakir nanya, saudara nanya, ini kenyataan apa nih? Apakah ini kenyataan oligarki? Apakah ini kenyataan sistem demokrasi? Apakah ini kenyataan sistem cukomisasi? Apakah ini kenyataan sistem oligarki? Apakah ini kenyataan partai politik semuanya itu udah dibeli? Apakah ini kenyataan bahwa semua partai politik semuanya sudah pragmatis, nggak punya idealisme, nggak punya prinsip, apalagi PKS? Dulu mah kita anti Jokowi, sekarang kita tetap dukung Prabowo, tapi tetap anti Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini, saudara, Ahad 8 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat walafiat, mulia, barokah, dan rezekinya tidak pernah putus. Amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Kamu berubah nih? Mana otak? Otak? Mana otak? Di mana letak otak? Apa kabar otak? Di mana? Aduh. Mikirlah, kan punya akal. Mana benar, mana salah, ya kan? Mana Jokowi, mana Firaun, kan kelihatan jelas, ya kan? Mana Prabowo, mana Namrud, kan kelihatan jelas, ya kan? Itulah gunanya akal. Prabowo nggak mungkin Namrud, Namrud nggak mungkin Prabowo. Jokowi nggak mungkin Firaun, dan Firaun nggak mungkin Jokowi. Kan beda kelas. Kok beda kelas ya? Iya, karena Firaun itu dulu sepiraunnya Firaun yang paling Firaun, ya. Itu kalau ada bayi lahir, dilihat dulu nih kelaminnya. Laki-laki nih, laki-laki bunuh. Nah, perempuan jangan perempuan. Tapi kalau Jokowi beda, bukan Firaun. Kalau Jokowi ada PP, aborsi legal, aborsi. Bayi belum lahir, bayi tanpa dilihat dulu itu laki-laki apa perempuan, itu bayi, anak udah dibunuh. Ya, beda lah. Jokowi bukan Firaun, Firaun bukan Jokowi. Nah, ini lucu lagi. Jokowi lagi. Tentulah bukan Firaun, ya kan. Jokowi klaim testimoni 41 pilkada serentak. Wah, gelar pemilihan lawan kotak kosong. Wah, kotak kosong. Buat apa ada partai politik? Bubarin tuh partai politik. Buat apa ada sistem demokrasi? Bubarin itu sistem. Ganti sistemnya dengan syariat Islam secara kafah. Udah selesai kan? Semudah jentikin jari kan? Semudah balikin telapak tangan kan? Ya tinggal bola ada di tangan umat. Ya kan? Bola ada di tangan umat karena kekuasaan milik umat. Ya suka-suka umat mau pakai apa? Mau pakai syariat Islam atau mau pakai demokrasi? Toh kenyataannya demokrasi itu bobrok. Fakta yang sekarang terjadi bobrok. Persis seperti yang dikatakan oleh pendirinya Aristoteles, Plato, dan Socrates. Demokrasi adalah mobokrasi, sistem bobrok, sistem cacat yang sudah lahir sejak zaman dulu itu sudah cacat. Tahun 348 sebelum Masehi. Sebelum Masehi kuno. Sedangkan Islam 632 Masehi. Terhitung sejak Khalifah Abu Bakar sebagai khalifah. Sangat modern Islam. Bahkan Romawi Persia, seujung kuku dari pemerintahan Islam juga nggak ada. Baik itu keadilannya, kesejahteraannya, peradabannya, bahkan keemasannya. Seujung kukunya Romawi dan Persia pun nggak ada. Di zaman keemasan Islam, kita bagaimana dituntun oleh Nabi SAW bersih, mandi, ya kan, mandi. Ada mandi junub, ada mandi sebelum sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, ada mandi biasa, ya kan. Tapi orang-orang Romawi peradabannya, jangankan mandi, bau tuh badan, bau ketek, pakai parfum yang ada. Orang Romawi, peradaban Romawi saat itu di zaman keemasan Islam, mereka itu habis berak, orang Romawi habis berak nggak cebok, mereka itu pantatnya dikasih parfum. Makanya terkenal sekarang parfum. Nah, parfum yang kita pakai sekarang ini itu awalnya dari pantatnya habis cebok orang Romawi ditemukan, ya kan? Ya kan, beda kan? Beda, itulah peradaban emas. Makanya kalau mau Indonesia emas 2045, demi Allah, mustahil tanpa ditegakkannya syariat Islam. Nih, langsung aja konteksnya saudara biar nggak terlalu melebar. 41 pilkada serentak lawan kotak kosong. Kata Jokowi apa kata Jokowi? Kata Jokowi ini adalah kenyataan demokrasi. Iya. Kalau kata Jokowi kenyataan demokrasi. Sekarang kita nanya, Al-Fakir nanya, saudara nanya, ini kenyataan apa nih? Apakah ini kenyataan oligarki? Apakah ini kenyataan sistem demokrasi? Apakah ini kenyataan sistem cukomisasi? Apakah ini kenyataan sistem oligarki? Apakah ini kenyataan partai politik semuanya itu udah dibeli? Apakah ini kenyataan bahwa semua partai politik semuanya sudah pragmatis, nggak punya idealisme, nggak punya prinsip, apalagi PKS? Dulu mah kita anti Jokowi,
Sekarang kita tetap dukung Prabowo, tapi tetap anti Jokowi. Gimana cara mikirnya, ngotak nggak tuh? Ngotak nggak? Sama sekali nggak ngotak. Baik Jokowi, Prabowo, kan sama aja. 11-12. Prabowo melanjutkan kerjanya Jokowi. Jokowi melanjutkan kerjanya SBY. Kan sama-sama aja, dia juga. Ya kan? Orangnya sama, sistemnya sama, gayanya sama, pencitraannya sama. Ya bedanya di mana bedanya? Aduh, ngeri. Jokowi angkat bicara soal fenomena 41 daerah yang diselenggarakan pilkada serentak. Nah, angkat bicaranya ini nggak tahu dah, walau alam. Di depan wartawan beneran atau settingan atau doorstopnya yang kemarin tuh, atau gimana? Nggak tahu dah. Nah, Jokowi bilang ada 500-an pilkada yang kotak kosong 40-an. Kata Jokowi itu kenyataan demokrasi, baik di kabupaten bla 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 bla. Kenyataan demokrasi. Why? Kenyataan dari demokrasi dari mana? Ya kalau memang kenyataannya itu demokrasi memang cacat sejak lahir, yes. Kalau memang itu kenyataannya demokrasi itu sudah bobrok dari lahir, yes. Kalau memang demokrasi itu kenyataannya adalah sistem kupur, yes. Kalau memang demokrasi itu kenyataannya adalah mengatasnamakan wakil rakyat oleh rakyat untuk menjolimi rakyat, mengatasnamakan rakyat, yes. Kenyataan yang mana nih? Kenyataan yang mana coba? Ngeri. Demokrasi semestinya harusnya dibuang, nggak usah lagi dipertahankan. Kenapa? Karena segala hal yang sedang dipertontonkan para elit saat ini, hari ini A ke A, B ke B, C ke C, D ke D, semuanya hanya bicara satu K. Apa tuh satu K? Kepentingan. Nggak ada kawan abadi, nggak ada musuh abadi, nggak ada idealisme, nggak ada prinsip. Semuanya hanya bicara kepentingan perut dan kepentingan yang ada lewat mulut. Nih, mulut. Dahar. Yang penting dahar. Yang penting makan. Masalah idealisme, masalah apa, bodoh amat. Masalah rakyat jangan-jangan bodo amat juga gitu. Ngeri. Kalau kita lihat sejarah antara demokrasi dengan Islam, jelas yang paling dulu adalah, paling maju adalah Islam. Yang paling modern adalah Islam. Islam itu tahun 632 Masehi. Demokrasi 348 sebelum Masehi. Jelas demokrasi kuno. Dan tidak akan membawa kesejahteraan. Tidak hanya kuno, tapi juga demokrasi, aturan yang lahir dari akal buatan manusia. Kalau segala sesuatu standarisasi diserahin ke akal, jadilah itu nanti diakal-akalin. Oh ini mah gak gitu, ubah, buru-buru ubah. Akal, kayak bicaranya akal. Kalau dalam Islam, kekhilafahan Islam, Khulafaur Rasyidin, itu standarisasinya bukan akalnya Khalifah Abu Bakar, bukan akalnya Sayyidina Umar, bukan akalnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bukan. Standarisasinya ya jelas. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. 5 ini nih standarisasinya, 5. Nggak jauh-jauh dari itu. Kemudian tujuannya hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nggak ada cerita tujuan yang lain. Tujuan cukong, tujuan kapitalis, tujuan komunis, tujuan oligarki, nggak ada tujuan tertentu, nggak ada manfaat tertentu. Kalau demokrasi kan manfaat atau tidak, maslahat atau tidak. Apalagi yang baru-baru datang ini paus, ya kan, mengusung misi perdamaian. Oh ujungnya bisa ditebak, sudah Al-Fakir duga itu dari awal-awal video kan, di video-video sebelumnya itu. Misi perdamaian tanpa syariat itu mustahil, demi Allah, mustahil. Karena Islam rahmatan lil alamin ini membawa perdamaian dengan ditegakkan syariat Islam. Tegak dulu syariatnya secara kafah. Ini bukan tegak syariat secara kafah, tapi malah demokrasi yang tegak. Ya wajar, nggak akan ada perdamaian, nggak akan ada kesejahteraan. Solusi 2 negara, solusi perdamaian, itu sama artinya, saudara Al-Fakir dan semua puluhan juta, ratusan juta rakyat Indonesia, kalau pengen 2 negara, artinya kita wajib mengakui adanya negara Zionis dan negara Palestina. Itu solusi apa? Apakah itu solusi bajingan tolol atau solusi bajingan goblok? Nanya lah, masa nggak boleh nanya? Apa nih, solusi apa itu? Solusi apa? Model kayak gitu. Itu namanya solusi akal-akalan. Nah itulah bobroknya demokrasi yang berasal dari akal. Sedangkan Islam tuntunannya dari wahyu. Uswah hasanah kita, Nabi SAW, itu hawa nafsunya selalu nggak pernah apapun yang datang dari Nabi SAW bukan dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu. Allah sendiri yang menegaskan, wa man yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Nabi SAW, Nabi dan Rasul uswah hasanah, tapi masih mau ikut tunduk, taslim pada aturan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ente siapa, Paus? Ente siapa? Sir, Haidar Nasir. Ente siapa? Niam, Asrarun Niam. Yakut. Ente siapa semua? Ente Nabi, Rasul bukan, Nabi bukan.
Ya kan? Malaikat bukan, ya kan? Malaikat nggak mungkin juga, ya kan? Iblis juga bukan, ya kan? Bukan, nggak mungkin iblis. Kan ini manusia, insan, ya kan? Setan juga bukan. Siapa jadinya? Kenapa nggak mau taslim, tunduk, patuh kepada aturan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan jelas redaksinya tuh. Wa man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang datang dari Nabi SAW itu bukan nafsunya, bukan hawa nafsunya, hanya wahyu, nggak ada yang lain. Oleh karena itu, oleh sebab itu, kalau ingin perdamaian, kalau memang negeri ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur, ya, jangan mau kita dicuci otak oleh orang-orang agen-agen sekuler, agen-agen sinkretisme, agen-agen pluralisme, dan agen-agen liberal. Jangan mau dicuci otak kita. Karena otak muslim adalah fitrahnya adalah Islam. Sedangkan yang bikin kafir adalah orang tuanya. Fitrahmu muslim. Semoga negeri ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tegaknya syariat Islam. Bukan negeri yang diridhoi oleh Paus, bukan negeri yang diridhoi oleh Jokowi, oleh Prabowo, oleh Haidar Nasir, oleh Yakut. Yang sekarang ada dugaan ke pansus, dugaan korupsi. Bukan korupsi, jangan bilang korupsi. Fitnah. Dugaan maling, dugaan maling, dugaan panjang tangan. Bajingan apa gimana itu? Komentar datu di kolom komentar. Nanyalah, apakah yang maling itu bajingan apa bukan? Komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.